Oke, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak. Siang. Oke, agenda kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Jadi sesuai dengan catatan saya tadi di grup ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, termasuk kita melanjutkan proyek ya. Jadi progresnya kemarin sampai SKPL yang final, berarti di tahap analisis, kemudian kita akan lanjutkan ke tahap perancangan ya. Jadi saya coba tampilkan untuk materinya. Oh, hilang. Sudah muncul ya? Muncul, Pak. Oke, untuk hari ini jadi ada beberapa agenda di sini tadi saya tuliskan. Yang pertama ada materi ya, jadi materi perancangan ini sebenarnya sudah saya rekam materinya, sudah ada. Nanti kalian tinggal menyimak dan menyaksikan materinya. Kemudian yang kedua penjelasan mengenai lanjutan proyek. Ini nanti termasuk ke DPPL yang pertama ya, jadi dokumen perancangan atau desain yang pertama, bagian pertama. Seperti biasa nanti akan ada template-nya, kemudian ada juga ada tutorialnya ya, tutorial pengisian DPPL Part 1. Lalu ada pengumuman nilai, ini nilai UTS ya. UTS, kemudian penjelasan remedi ini bagi yang ikut. Nanti silakan yang ikut bisa mendengarkan penjelasan remedinya. Kemudian yang kelima ada diskusi maupun tanya jawab ya. Oke, saya ke yang pertama dulu. Jadi di pertemuan pertemuan ke-8 ya. Jadi setelah UTS, nanti segera kalian setelah ini buka Kulino ya untuk absen. Lalu ada penjelasan materi perancangan. Di situ seperti biasa saya kasih link untuk materi perancangan khususnya yang berorientasi objek ya. Selanjutnya di pertemuan 8 di Kulino juga ada tugas DPPL Part 1. Ini deskripsi perancangan perangkat lunak ya. Jadi dokumen lebih kepada dokumen perancangan atau desain. Apa saja di dalamnya nanti bisa disesuaikan di template. Lalu ada juga saya berikan link tutorial pengisiannya. Ya, jadi sudah saya rekam cara mengisinya dan saya berikan contoh seperti biasa contoh pengisiannya ya. Jadi dari dokumen yang memang sudah diisi di sebelumnya ya. Lalu untuk pertemuan 8 ini online meeting ya, pakai Google Meet saat ini. Nanti jika yang ketinggalan atau yang tidak dapat hadir, nanti rekamannya seperti biasa akan saya upload. Lalu untuk nilai, nilai ini nanti akan saya umumkan di sini secara live. Kemudian untuk di Siadin sebenarnya sudah saya input, cuma belum saya umumkan karena nanti akan menunggu yang remedi UTS. Nanti bagi yang ikut saya bisa bisa update dulu, baru saya umumkan gitu ya. Kemudian untuk remedi UTS ini modelnya masih sama berupa kuis di Kulino ya. Ini saya jelaskan di next slide. Nanti saya jelaskan ya di Kulinonya secara langsung. Kemudian untuk materi perancangan ini lebih ke perancangan yang berorientasi objek. Kalau dulu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu perancangan yang struktural atau terstruktur ya. Kalau di sini lebih kepada perancangan yang berorientasi objek, jadi kita bisa nanti menggunakan model di dalam use case. Di dalamnya juga ada nanti perancangan
antar muka ya atau mockup ya, bisa pakai mockup. Nah, linknya juga sudah saya sertakan di Kulino. Nanti bisa disimak dan dipelajari materinya. Nanti jika ada pertanyaan seputar materi bisa ditanyakan di komen ya. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, nanti jangan lupa absen di Kulino pertemuan 8 ya, karena ada mungkin yang beberapa yang terlewat di pertemuan sebelumnya ya. Jadi tolong setelah diingatkan nanti bisa langsung absen. Ya, sudah dibuka dari tadi 12.30 sampai 5 hari ke depan ya untuk absennya. Oke, kemudian nah, saya akan jelaskan tugasnya dulu sebelum masuk ke pengumuman nilai di sini ya. Penjelasan tugas DPPL Part 1, ya ini masuk dalam tugas 6 secara berkelompok. Ini melakukan pembuatan dokumen DPPL Part 1. Template-nya sudah saya lampirkan di Kulino. DPPL ini sama nanti terbagi menjadi 3 part, 1, 2, dan final ya. Untuk part 1 ini nanti mengerjakan sampai poin 2.3. Kalian bisa lihat di daftar isi di template, nanti di download dulu, dilihat. Kalian cukup kerjakan sampai 2.3 ya. Dari awal sampai 2.3. Itu untuk part 1. Nah, sudah saya sediakan juga tutorial dan contoh pengisian part 1. Ya, berupa video tutorial ini sudah ada di pertemuan 8, nanti kalian cek linknya. Nah, setelah mendownload template, kemudian diskusi dengan teman kelompoknya, dilakukan pengisian sesuai dengan tutorial dan contohnya. Nanti silakan dikumpulkan part satunya, cukup 1 orang saja perwakilan ya, perwakilan kelompok, formatnya Word ya. Kalau sebelumnya mungkin penamaannya masih random, nah sekarang penamaan sudah saya tertibkan ya. Di sini untuk penamaan ini disesuaikan dengan kelompoknya. Di sini format penamaan file A11.46UG strip DPPL part 1 strip kelompok X. Nah, di sini ini diganti misal kelompok 2 atau kelompok 1 ya ditulis 01 atau misal kelompok 5 05. Jadi disesuaikan dengan nomor kelompoknya ya. Nah, untuk instruksi lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek di Kulino. Di situ ada juga termasuk kapan mengumpulkan terakhir ya. Itu untuk tugasnya nanti saya cek lagi di Kulino. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas DPPL sebelum lanjut? Ada Belum yang ada, Pak. Oke. Oke, kalau belum ada lanjut ke pengumuman nilai ya. Jadi pengumuman nilai di sini saya akan di share screen, kemudian nilai di Siadin akan diposting setelah remedi hari ini ya. Saya tampilkan nilainya sambil berdoa. Ya, nilai ini nilai kombinasi dari pilihan ganda dan apa namanya? Isai yang kalian kerjakan kemarin ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Ini 1 sampai 10 ya. Sengaja saya tidak menampilkan nama ya. Mungkin kalian sudah hafal dengan NIM. Nah, untuk nilai UTS ini presentasinya 25% dari nilai akhir ya, sesuai dengan bobot di awal perkuliahan. 25%. Nah, ini nilainya NIM-nya belum menemukan tanda merah ya. Jadi di sini yang BC, AB ada yang dapat nilai sempurna ya. Jadi pilihan gandanya betul semua, isainya juga betul semua. Ini dipertahankan, kemudian yang masih kurang, yang belum dapat A ya ditingkatkan lagi.
Yang sudah dapat A tapi belum dapat 100 bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Nah, kemudian saya ke nomor selanjutnya ya. Ini sudah belum? Sudah ya? Oke, selanjutnya saya tampilkan 11 sampai 22. Oke. Nah, ada beberapa yang harus remedi ya, ada 2 orang. Ini saran dari saya sebaiknya ikut remedi, nanti mengerjakan soal 20 soal, pilihan ganda saja, tidak ada esainya. Setelah ini nanti jam 1 saya buka untuk remedinya. Ada 2 orang di sini yang mendapat nilai di bawah 60. Nah, kemudian 13 ini kemarin sudah saya konfirmasi tidak ikut UTS karena ternyata ikut program kampus mengajar. Jadi nilainya dikonversi dari nilai kampus mengajar. Nah, di sini juga ada yang E sama D ini sebaiknya ikut remedi UTS. Kemudian ada juga ternyata ada 2 orang yang dapat nilai sempurna ya, ini 100. Oke, yang lain bisa ditingkatkan lagi. Oke, itu nilainya. Kemudian saya akan buka kulinonya. Ya, saya buka kulino. Ya, bagi yang sudah dapat nilai bagus dipertahankan, kemudian yang masih mengecewakan bisa ditingkatkan lagi. Ini bukan nilai akhir ya, masih nilai UTS. Poinnya 25%, jadi kalian bisa memperbaiki nanti di tugas dan UAS ya. Tugas dan UASnya diperbaiki, ditingkatkan lagi. Kemudian jika mau nilai tambah ya silakan bisa menambah di keaktifan. Karena ada beberapa yang memang aktif sekali, sering bertanya dan itu bisa meng-up nilainya lumayan. Oke, pertemuan 8, jadi nilainya sudah saya bagikan di situ. Ini kita membahas mengenai perancangan, ya perancangan. Kemudian ini ada linknya. Nah, di sini sudah ada forum saya sediakan pertemuan ke-8 tanggal 5 Mei, ya. Ini belum ada yang absen ya. Pertemuan 8 silakan nanti absen. Kemudian ini pertemuan 8 materinya sudah saya sertakan linknya. Ini juga ada tutorial ya, tutorial pengisian proyeknya DPPL Part 1. Kelompoknya masih sama ya, kelompok dan topiknya masih sama, silahkan dilanjutkan saja. Kemudian ini ada template DPPL-nya. Ya, template-nya sini saya akan coba buka. Nah, ini kurang lebih sama dengan SKPL. Nah, untuk setiap pengerjaan saya meminta untuk mengisi kontribusi ya. Ini tampil ya DPPL-nya. Kalian tulis di sini, tambahin nanti DPPL part 1. Ini untuk menghindari kelompok yang tidak bisa atau anggota yang tidak berkontribusi nanti bisa dituliskan di sini. Ya, jadi saya harapkan semuanya kompak dan bisa mengerjakan sesuai pembagian ya. Nanti kalau misalkan banyak kan itu dibagi saja. Ini kurang lebih sama, nanti kalian tinggal isi. Part 1 ini sampai sini aja. Tidak terlalu banyak, dari 1 sampai 2.3. Maaf Pak, Ya, permisi. ya. DPPL-nya belum kelihatan Pak. Oh, belum ya. Oke. Oke, sebentar. Oh ya.
Ya ini ya, jadi di sini di halaman terakhir itu, ini sudah tampil ya Mas tadi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di halaman terakhir ini ada kontribusi ya. Jadi ini tadi saya tulis sendiri, saya tambahkan. Jadi kalau di template seperti ini, nanti kalian tambahkan setiap pengerjaan ya, setiap dokumen, misalnya part 1, part 2 ataupun part final, kalian tulis di sini. Misal ini part 1, nanti nama ketuanya dituliskan siapa, tugas yang dikerjakan membuat apa. Jadi setiap orang punya kontribusi masing-masing ya. Jadi tolong dibagi yang kompak ya, kurang lebih seperti itu. Untuk part satunya sampai dengan poin 2.3 ya, sesuai arahan tadi. Jadi tidak ini sampai sini 2.3. Tutorialnya juga sudah ada, nanti tinggal ngisi. Sesuaikan dengan, ya ini kurang lebih sama. Ada pendahuluan, hanya saja ini DPPL, lebih pada perancangan ya. Nah ini juga sama, template-nya tolong pakai punya kita Audinus ya. Nanti XX ini nanti diganti, dan seterusnya. Ini komponen, nah, sudah ada penjelasan di sini ya. Ini diisi apa, ini sudah ada penjelasannya di sini. Nah, sampai sini saja sebenarnya yang part 1. Selanjutnya nanti part 2 mulai ke sini, ke use case dan lain sebagainya. Oke, itu untuk template DPPL-nya. Kemudian saya jelaskan satu lagi, ini bagi yang tadi apa namanya? Ini muncul Kulino ya. Muncul, Pak. Oke. Nilai yang tadi saya posting kalian bisa download juga di sini di Kulino pertemuan 8, bisa di-download ulang di bagi yang ketinggalan. Nah, nanti kalian tinggal download di sini. Lalu satu lagi tadi ada 2 orang yang di bawah 60. Kalau misal bertanya Pak, nilai saya 65 misalkan, mau ikut remedi. Saya tidak melarang, tapi nanti nilainya akan jadi 60 maksimal. Ya, jadi malah turun. Jadi sebaiknya yang sudah 60 ke atas tidak perlu ikut remedi. Ya, jadi ini khusus yang di bawah 60 saja. Nanti mengerjakan 20 soal pilihan ganda. Jawabannya seperti biasa, ini berupa kuis. Setiap soal nilainya 3 kali 20 nilainya 60 maksimal. Ya, seperti biasa, tapi ini belum saya buka, nanti saya buka jam 1 sampai jam 4 ya. Jadi jam 1 bisa mulai mengerjakan. Khusus bagi yang remedi saja. Ya, siapa saja, nah di sini bisa dilihat di nilai UTS ini. Oke, itu penjelasan di Kulinonya. Kita ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Kita ini ya, sesuai edaran libur dulu berarti ya seminggu ya. Masuk lagi nanti tanggal 17. Berarti kalau PPL masuknya tanggal 19. Ya, pertemuan 9 nanti 19. Kalau minggu depan ini cuti bersama ya. 12, 13, 14 itu cuti bersama, jadi kita libur. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai yang sudah saya sampaikan barusan? Ada? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas berarti cukup ya pertemuan kita. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, semoga bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya by progress, tapi minggu depan kita libur dulu. Untuk tugas ini dilihat deadline-nya ya, hanya 5 hari. Tadi sudah ada di Kulino. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, pertemuan kita cukup untuk pertemuan ke-8. Pertemuan 9, 10 nanti sesuai kesepakatan adalah rekaman lagi.
Jadi tidak ada online meeting 9.10. Nanti 11 baru kita meeting lagi seperti ini. Oke, terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan saya mohon maaf ini nanti kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Jadi saya minta maaf lahir batin bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja kepada kalian semua ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.